Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih membahas perkara syarat-syarat salat. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi dalani amin. Masih di dalam halaman 14. Kita membahas tentang masalah menutup aurat. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa ammal ajizu. Ammal ajizu adapun orang yang ajis, yang tidak mampu. Amma dari sesuatu. Yasturu yang menutupi apa ma al-aurata akan aurat. Fayusalli maka salat siapa ajis, orang yang tidak kuasa ujuban dengan wajib. Nah, alian, hal dalam keadaan telanjang. Bila i'adatin, dengan tanpa mengulang sholat. Nah, jadi orang yang tidak kuasa dari menutup aurat, maka orang ini wajib sholat dalam keadaan telanjang. Jadi keadaan-keadaan ini ya sering kita temui ya. Ada orang camping, kemudian pakaiannya semuanya dicolong sama orang. Nah, kemudian ya tidak ada pakaian lagi. Nah, maka waktu sholat mau habis, maka dia harus dalam keadaan sholat walaupun telanjang. Nah, bila i'adatin tanpa mengulang seperti itu ya. Jadi nggak perlu diulang sholatnya walaupun dia telanjang. Kemudian walau ma'wujudi satirin, walaupun beserta adanya penutup, mutanajisin yang najis apa penutup, ta'adzaro yang sulit, basluhu apa membasuhnya sesuatu yang najis, penutup yang najis. Jadi walaupun ada penutup, tapi penutupnya najis, pakaiannya najis maksudnya, sehingga sulit kita membasuhnya. Artinya karena belum menemukan air atau ada sebab-sebab tertentu sehingga kita sulit membasuhnya, mencucinya, tidak ada kepastian. Maka dalam keadaan demikian dia wajib salat dalam keadaan telanjang, meskipun dalam keadaan telanjang. Kemudian laman, maksudnya tidak. Laman, bukan orang. Jadi bukan orang seperti ini maksudnya. Bukan orang, amkanahu yang memungkinkan kepadanya orang tathiruhu. Tathiruhu apa? Mensucikannya penutup yang najis. Wa in kharaja, meskipun keluar al waktu apa waktu. Jadi tidak boleh, tetapi bagi orang yang mungkin bagi orang tersebut bisa mensucikan pakaian. Nah, jadi ada kepastian bahwa pakaiannya akan bisa disucikan, mungkin dengan adanya air dan sebagainya. Walaupun waktunya telah keluar, maka dia harus menunggu. Tidak boleh pada saat itu dia sholat dalam keadaan telanjang, karena ada kepastian. Mungkin kepastiannya nanti akan menemukan air atau menemukan pakaian dan sebagainya, seperti itu. Walau kodiro, dan jika tidak mampu siapa man. Nah, walau kodiro, dan jika mampu siapa man, jika berkehendak atau jika kuasa siapa man, ala satiri ba'dil aurati, atas menutup sebagian aurat, lazimahu, maka wajib padanya orang satru apa menutup, bima dengan sesuatu, wujida yang ditemukan apa ma, waqaddama, dan mendahulukan siapa orang sau'ata ini akan kedua kemaluannya, artinya sesuatu hal yang buruk, artinya dua kemaluannya. Wal kubula, yaitu bagian depan, kemaluan jakar maksudnya. Waduburo, dan yaitu dubur, kelamin bagian belakang, artinya pantat, seperti itu, dubur ya. Nah, jadi saya ulang, jika seseorang hanya mampu menutup sebagian auratnya saja, maka wajib menggunakan penutup tersebut dengan yang prioritas adalah kubul, jakarnya, dubur, belakangnya. Nah, kalau memang penutup itu sangat terbatas,
maka harus mendahulukan kubur dan dubur. Nah, jika ada yang lain ya tutup semuanya. Cuman kalau terbatas dahulukan kubur dan dubur. Wala yusolli dan tidak boleh sholat. Dan tidak sholat siapa orang. Arian hal dalam keadaan telanjang. Ma'ujudi haririn beserta adanya kain sutra. Bala bisan akan tetapi memakai lahu baginya sutra li'annahu karena sesungguhnya sutra yubahu ialah dibolehkan apa kain sutra lil hajah karena ada hajat. Jadi kain sutra itu kalau dalam keadaan tidak ikhtiar, dalam keadaan ikhtiar itu artinya dalam keadaan ya normal dia haram memakai sutra. Tapi dalam kondisi ini, wala yusolli arian, tidak boleh dia dalam sholat dalam keadaan telanjang bersama adanya ma'ujudi haririn, bersama adanya sutra, kain sutra. Nah, tapi bahkan itu, orang itu diharuskan, dianjurkan memakai kain sutra karena hal tersebut adalah dibolehkan karena ada hajat seperti itu. Kemudian wa yalzamu dan wajib at-tatyinu apa melumpuri dengan lumpur, maksudnya melumuri dengan lumpur. Lawa adima seandainya tidak menemukan siapa orang as-sauba akan pakaian au nahwahu dan selainnya pakaian. Nah, jadi ketika di hutan bajunya hilang semua, ada lumpur ya orang itu harus menutupinya dengan apa? Dengan lumpur, dengan apapun yang suci tentunya. Nah, ketika memang ia tidak menemukan pakaiannya dan pakaiannya telah dicolong orang. Nah, wa yujuzu dan boleh limuktasin bagi orang yang berpakaian iktidaun apa bermakmun atau mengikuti bi'arin dengan orang yang telanjang. Jadi misalkan ada orang nanya, gimana hukumnya orang yang imamnya telanjang, makmumnya berpakaian? Maka ini adalah boleh. Jadi boleh bagi orang yang berpakaian bermakmum bi'arin dengan orang yang telanjang. Walaisa dan tidak boleh lil ari bagi orang yang telanjang gosbus saubi apa menggosok baju. Nah, meskipun dia tidak ada pakaian, namun dia lihat ada baju, cuman baju orang, maka dia tidak boleh mengambilnya seperti itu. Jadi tetap dia diutamakan telanjang daripada baju orang dan tidak ada izin daripadanya seperti itu. Wa yusannu dan disunahkan lil musalli bagi orang yang sholat. Nah, disunahkan apa? Ayyal basa apa memakai ayal basa memakai siapa orang yang sholat ahsana siyabih akan bajunya yang paling bagus wayal tadiya dan memakai selendang siapa musalli wayata'ammama dan memakai sorban siapa musalli wayataqammaso dan memakai gamis siapa musalli. Nah, kemudian wayatatailasa dan memakai jubah siapa musalli. Nah, ini disunahkan ya. Ketika orang yang sholat, mau sholat, hendak sholat, disunahkan memakai pakaian yang paling bagus. Nah, juga memakai selendang, memakai sorban, memakai gamis, dan memakai jubah. Ini semua disunahkan oleh ajaran agama kita. Walau kana jika ada, indahu ialah di sisinya orang yang sholat, saubani apa? Dua baju. Artinya ketika orang yang sholat ini hanya punya dua baju saja pakot. La bisa maka memakai siapa orang yang sholat ahadahuma akan salah satu keduanya wartadaya dan mengenakan membuat selendang siapa orang bil akhar dengan baju yang lain. Inkana jika ada sama ialah di sana sutrotun apa? Sutrah pembatas sholat. Wa illa jika tidak ada sutroh atau tidak ditemukan sutroh, ja'alahu maka menjadikan siapa siman ja'alahu maka menjadikan siapa orang pada baju musalla kepada tempat sholat, artinya sejadah. Kama afta sebagaimana berfatwa bihi dengan demikian syekhuna siapa guru kami. Nah, jadi saya ulang, walau kana indahu saubani, jika ada orang tersebut di sisinya dua baju, jadi hanya punya dua baju saja. La bisa maka memakai orang tersebut satunya buat
nutup aurat, satunya lagi buat selendang, seperti itu ya. Nah, in kana sama sutrotun, artinya ketika di sana tidak ada pembatas sholat, alas sholat, pembatas sholat. Tapi kalau tidak ada maka orang ini menjadikan satu buat pakaiannya, kedua buat hamparan sejadahnya pembatas sholat. Sebagaimana guru kami berfatwa, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian far'un. Adapun ini ialah sebuah cabang. Yajibu wajib. Hajas satru apa? Menutup aurat ini. Khalijas salati, di luar salat. Aidon juga. Jadi menutup aurat bukan hanya di dalam sholat, di luar sholat pun kita harus menutupnya. Nah, kemudian walau bisaubin, walaupun dengan pakaian najisin, yang najis apa pakaian, aw haririn atau sutra, lam yajid, yang tidak menemukan siapa orang goyrohu kepada selainnya, hatta fil khalwah, hingga di tempat yang sepi, yang kosong, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah cabang, wajib menutup aurat di luar sholat, wajib ya. Walaupun dengan pakaian yang najis, pakaian kena pipis dan sebagainya, atau walaupun dengan sutra, ketika memang tidak ada pakaian yang lain. Lam yajid goirohu, artinya tidak menemukan ia dengan pada selainnya. Hatta fil khalwah, sampai pun di tempat yang sepi. Kalau lagi sendirian ya wajib kita menutup aurat, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian lakin tetapi al wajibu, adapun yang wajib, piha di dalam sepi, satu ialah menutup, satru ialah menutup sawatai rojuli. Sawatai rojuli ini kedua kemaluannya laki-laki. Kedua hal yang buruk, artinya kedua kemaluan laki-laki, depan dan belakang. Jadi dijelaskan lagi yang wajib. Nah, yang wajib ini di dalam tempat sepi, maksudnya ketika seseorang itu lagi sendirian dan lagi di rumahnya, misalkan dia wajib menutup dua ini kemaluannya, kubur dan dubur, seperti itu. Ini bagi laki-laki ya, misalkan dia gerah mau nyapu, tetap nggak boleh telanjang seluruhnya, kolor harus pakai, meskipun di rumahnya sendiri. Wama, dan sesuatu baina surloti, di antara pusar, walukbati goirih, dan lutut selain laki-laki. Jadi begini, ini menunjukkan redaksi ini untuk perempuan. Jadi selainnya laki-laki artinya perempuan. Kalau perempuan kalau lagi sendiri di rumahnya, misalkan lagi sendiri, maka yang harus ditutup, yang wajib walaupun gak ada orang, adalah di antara pusar dan lutut, seperti itu ya. Kemudian wayajuzu, dan boleh kashfuha apa? Membuka aurat. Fil khalwah, di dalam tempat sepi, walau minal masjidi, walaupun di dalam masjid, li'adna gorodin, karena minimalnya tujuan. Nah, karena tujuan yang remeh maksudnya. Kata baridin, seperti mendinginkan tubuh, wasianati saubin, dan menjaga pakaian, minad danas, dari kotoran, wal gubari, dan debu. Nah, inda kansil baiti, ketika menyaku rumah, wakago salin, dan seperti juga halnya mandi. Jadi boleh seseorang itu membuka aurat di dalam tempat yang sepi, misalkan di rumahnya, hatta atau walaupun di dalam masjid, boleh dia membuka aurat. Walaupun tujuannya itu remeh, seperti dingin, artinya mendinginkan, gerah, dia pengen dingin, buka bajunya. Atau menjaga pakaian dari kotoran dan debu saat dia nyapu, boleh dibuka. Nah, kagoslin, seperti juga halnya mandi. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.